Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memasuki malam 21 Ramadan. Ramadan yang mulia dan agung ini, setiap amal ibadah kita dilipat ganda, kita meraih pahala yang begitu agung dan besar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalam ala habibina wa habibi ilahil alamin Sayyidina Maulana Abul Qasim al-Mustafa Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin al-ma'sumin wa ashabihi al-muntajabin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Al-ayah. Pemirsa yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan pada kita taufik dan hidayah sehingga pada hari ini kita kembali berjumpa di dalam kegiatan Ramadan yang mulia, Ramadan yang agung, Ramadan yang penuh dengan peluang untuk kita meraih pahala yang begitu agung dan besar. Kita memasuki malam 21 Ramadan, malam yang disebut sebagai malam-malam ganjil, yang dikenal juga yang diperkirakan pada malam-malam tersebut adalah hadirnya malam-malam Lailatul Qadar. Sehingga kaum muslimin dimanapun di malam-malam ganjil di bulan Ramadan memenuhi majelis-majelis untuk melakukan ibadah, berdoa, bermunajat, membaca Al-Quran dan lain sebagainya dengan satu tujuan untuk bersama-sama meraih ridhonya Allah. Apalagi di bulan Ramadan yang mulia dan agung ini, setiap amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau setiap amal digandakan oleh Allah, bahkan berlipat-lipat dibandingkan di bulan-bulan puasa, hari ini kita ingin menceritakan sebuah kemuliaan dari seseorang yang mendapatkan keagungan dan kemuliaan besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tersebut adalah menantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tersebut adalah gerbang ilmu Nabi. Ketika Nabi pernah mengatakan kepada para sahabatnya bahwa beliau adalah Madinatul Ilm, pintunya atau kotanya ilmu, dan orang tersebut adalah pintu gerbang ilmu Nabi. Maka orang tersebut juga merupakan sahabat Nabi, panglima perang Nabi, bahkan khalifah yang keempat dari kalangan umat Islam yang dikenal begitu luar biasa. Itulah Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Pemirsa yang dirahmati Allah, 21 Ramadan adalah peristiwa duka bagi para keluarga besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah malam 19 Ramadan, kita mendapatkan sebuah riwayat tentang peristiwa yang menimpa Al-Imam Ali bin Abi Thalib ketika beliau sedang sujud di mihrabnya di Masjid Kufah, ketika pedang manusia laknat terkutuk membelah kepala suci beliau sehingga sebagian otaknya berceceran ke tanah, darah mengalir deras dan beliau pun rubuh pasrah. Beliau dipeluk oleh putranya Hasan Imam Al-Hasan Al-Mujtaba, sementara manusia terlaknat terkutuk Ibn Muljam yang berusaha melarikan diri ditangkap oleh masyarakat yang ada di sekitar masjid tersebut. Ibn Muljam diseret ke masjid di hadapan Imam Ali yang masih berlumur darah. Imam Hasan mengikat kepalanya, sementara darah belum bisa dihentikan walaupun kepala itu telah diikat. Para tabib pun didatangkan untuk mengobati Imam Ali bin Abi Thalib. Orang-orang membawa susu, karena susu tersebut dalam riwayat atau dikenal juga sebagai sebuah obat untuk melarutkan atau mengalahkan racun. Akan tetapi racun Ibn Muljam begitu luar biasa, bukan racun biasa. Bahkan Ibn Muljam berkorwar
bahwa racunnya tersebut bisa membunuh 1000 orang yang ada di Kufah. Dan racun tersebut adalah racun yang begitu mahal, dia beli hanya untuk membunuh seorang Ali bin Abi Thalib. 19 Ramadan peristiwa duka tersebut, Ibn Muljam ditangkap, diseret di hadapan Imam Ali bin Abi Thalib. Ada satu hal yang luar biasa, sebuah hal kecil yang mungkin sebagian orang melewatkan begitu saja, tapi ini menunjukkan sebuah nilai keadilan dan keagungan seorang Ali bin Abi Thalib. Ketika Ali bin Abi Thalib kepalanya telah diikat di pangkuan Al-Hasan, darah terus mengalir. Sebentar dia pingsan, sebesar dia sadar. Orang-orang datang membawa macam-macam untuk menyelamatkan Imam Ali bin Abi Thalib. Ada yang memberikan susu. Imam Ali meminumnya sedikit. Tapi mata Ali bin Abi Thalib tidak lepas dari pembunuhnya Ibn Muljam. Ibn Muljam waktu itu diikat erat oleh orang-orang di sekitar sana. Kegeraman masyarakat Kufah pada waktu dengan Ibn Muljam begitu luar biasa. Tapi subhanallah, menantu Nabi ini malah dia mengatakan kepada orang-orang di sana, longgarkan ikatannya, jangan terlalu keras. Lalu susu yang diminumnya sedikit dia katakan berikan kepada orang tersebut, jangan biarkan kehausan. Allah, seorang yang terkapar di tanah dalam keadaan luka yang begitu parah, dan itu akan membawa kepada kematiannya di akhir hayatnya, dia masih menunjukkan sebuah nilai keadilan yang luar biasa. Beliau sebagai seorang pemimpin menunjukkan bagaimana sebagai seorang pemimpin dia memperlakukan hatta itu kepada tawanannya. Ibn Muljam, manusia yang paling laknat dan terkutuk tersebut, masih mendapatkan kebaikan hatinya. Orang yang membelah kepala sucinya, masih beliau katakan longgarkan ikatannya agar tidak tersakiti tangannya, dan berikan susu agar dia tidak kehausan. Ini memberikan sebuah pelajaran bagi kita, terutama juga pada semua kaum muslimin, terutama pada para hakim atau para penguasa, bagaimana memperhatikan seorang hatta dia orang yang sangat bersalah sekalipun. Ali bin Abi Thalib, suara keadilan. Keagungan Imam Ali bin Abi Thalib ini sampai ditulis oleh seorang penulis Kristen Libanon bersama Jos Jodak yang menulis Ali Sautul Adalah. Ali adalah suara keadilan, yang sampai dalam kondisi dia tersungkur, dalam keadaan terluka parah menjelang kematiannya, dia masih menegakkan keadilan dengan tidak mau menyakiti sang pembunuh yang telah menyakitinya. Inilah sebuah pelajaran besar dari Imam Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, sang menantu Nabi, akhirnya dibawa ke rumahnya. Dia pun masih berpesan kepada Hasan, wahai Hasan, apabila aku tiada karena pedang manusia terkutuk seperti Ibn Muljam ini nantinya, maka wahai Hasan, kalau engkau akan mengkisosnya, maka pukullah dia dengan sekali pukulan. Jangan kau cincang-cincang, jangan kau mutilasi dia, jangan kau melakukan sesuatu yang berlebihan. Dia melakukan satu pukulan kepadaku, maka hukum dia dengan satu pukulan pula. Ini pernyataan Imam Ali bin Abi Thalib. Dan itu kalau aku meninggal. Kalau aku hidup, biarkan aku yang menentukan hukumannya, kata Imam Ali bin Abi Thalib. Bahkan beliau masih mengingatkan kepada putranya Al-Hasan untuk tidak melakukan kesewenang-wenangan kepada orang yang telah menyakitinya. Seorang anak yang melihat ayahnya telah teraniaya, terdolimi, tentu saja mempunyai rasa emosi dan kemarahan kepada orang yang menyakiti ayahnya. Tapi Ali masih mengingatkan kepadanya tentang keadilan tersebut. Maka begitulah yang dihadapi oleh manusia paling terkutuk Ibn Muljam ini. Saudaraku, Imam Ali bin Abi Thalib adalah seorang yang terkenal dengan keadilannya, keramahannya, keindahan akhlaknya. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah dalam satu hari ketika kita ingin melihat keindahan akhlak Imam Ali bin Abi Thalib, pada suatu subuh Rasulullah ketika ruku, tiba-tiba Jibril menahan punggungnya untuk tidak segera bangun dari rukunya. Para sahabat yang bermakmum di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, kenapa Rasulullah ruku begitu lama? Apakah karena ada wahyu yang turun kepadanya atau karena ada sesuatu yang lain? Setelah itu, setelah Rasulullah ruku sekian lama, masuklah Ali bin Abi Thalib.
Lalu beliau pun sempat sholat, mengikuti ruku dan lanjutkan sholat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah selesai, para sahabat saling bertanya, Rasulullah, mengapa engkau ruku begitu lama? Rasulullah menoleh ke belakang dan tersenyum. Dia mengatakan, aku tadi menunggu Ali untuk datang, karena dia sedang mengejar sholat berjamaah bersamaku, tapi dia terhalang sesuatu. Orang-orang bertanya kepada Ali, ya Ali, apa yang terjadi? Kata Imam Ali bin Abi Thalib, tadi ketika aku berjalan, aku mendapati seorang Yahudi tua yang berada di hadapanku. Ketika Yahudi itu berjalan begitu lambat perjalanannya dan aku tidak ingin melewatinya, sekalipun hatiku terburu-buru untuk segera sholat bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Yahudi tua yang tidak mengenal Ali bin Abi Thalib tetap berjalan dan Imam Ali tetap mengiringinya di belakangnya, menjaganya agar tidak terjatuh dan lain sebagainya. Dan itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sedang sholat ditahan untuk supaya Ali bin Abi Thalib sempat mengikuti sholat berjamaah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Ali bin Abi Thalib yang tanggal 19 Ramadan beliau dibelah kepalanya. Allah, siapa yang tidak menyayangi Ali bin Abi Thalib? Saudaraku, pemirsa yang dirahmati Allah, 21 Ramadan setelah Ali berjuang dari tanggal 19, 20 dan sampai malam ke-21 Ramadan adalah hari di mana akhirnya Ali bin Abi Thalib memenuhi janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap manusia kullu nafsin dha'iqatul maut, pasti berjumpa dengan kematian. Al-Imam Ali bin Abi Thalib pada tanggal 21 Ramadan akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah sebelumnya selama sekian hari beliau berjuang melawan racun yang para tabib pun menyerah untuk mengobatinya karena memang tidak ada lagi yang mampu menyembuhkan racun yang begitu keras yang menimpa Ali bin Abi Thalib. Satu hal lagi, sebuah riwayat yang menceritakan keindahan akhlak Ali bin Abi Thalib. Saya pernah menceritakan mungkin dalam beberapa bagian, tapi ini cerita begitu indah tentang Imam Ali. Satu hari, di hari ketika Imam Ali bin Abi Thalib terkapar sakit karena racun Ibn Muljam yang menimpa kepala suci beliau, seorang anak yatim bertanya kepada bundanya, "Wahai bunda, makanan sudah hampir habis, ada tinggal sebejana susu kecil yang ditinggalkan." Kata ibunya, "Minumlah wahai anak." Anak kecil itu bertanya, "Wahai bunda, kemanakah orang yang biasanya mengantarkan susu kepada kita? Orang yang biasa mengantarkan susu dan selalu berlaku baik kepada aku, sering mengelus kepalaku, sering menggendong aku." Anak kecil itu tidak tahu siapakah orang tersebut. Ketika ditanya tersebut, ibunya yang merasa bahwa beberapa hari ini orang tersebut tidak datang memberikan susu kepadanya, menangis. Anak itu bertanya kepada bundanya, "Wahai bunda, kenapa engkau menangis?" Bundanya berkata, "Wahai anakku, ketahuilah bahwa orang yang biasa memberikan susu kepadamu sekarang sedang terluka dan dia tidak bisa mengantarkan susu kepada kita." Sang ibu berkata, "Wahai anakku, tahukah engkau siapakah orang yang setiap hari mengantarkan kita susu, yang sering menggendongmu, mengelus kepalamu?" Anak itu tercengang dan bertanya, "Aku tidak tahu bunda, siapakah dia?" "Wahai anakku, ketahuilah dialah pemimpin kita, Khalifah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib." Anak tersebut terbelalak matanya. Selama ini ternyata orang yang selalu berbuat baik kepadanya adalah pemimpin negeri pada waktu itu, Khalifah Rasul Ali bin Abi Thalib. Anak itu bertanya, "Lalu kenapa bunda menangis?" Kata sang ibu, "Anakku, tidakkah engkau mendengar bahwa Ali bin Abi Thalib, pemimpin kita yang selalu memberikan pada kita makanan dan minuman yang kita butuhkan, hari ini telah terkapar sakit karena racun yang menimpa, karena manusia terkutuk yang telah membelah kepala sucinya dengan pedang beracun." Anak itu pun turut menangis. Susu yang di tangannya yang baru saja hendak diminumnya dia letakkan. Dia bertanya pada bundanya, "Wahai bunda, adakah sesuatu yang bisa menyembuhkan Ali?"
Adakah sesuatu yang bisa memberikan kesembuhan kepada orang yang selalu berbuat baik kepada kita, yaitu Imam Ali bin Abi Thalib? Sang bunda berkata, wahai anakku, konon susu itu adalah penawar racun. Anak itu berkata, kalau begitu bunda, aku tidak akan meminum susu ini. Aku akan berikan kepada pemimpinku, junjunganku, Ali bin Abi Thalib. Bundanya hanya menyeka air matanya, mengizinkan anak itu pergi. Sampainya depan rumah, dia berjalan mencari rumah Ali bin Abi Thalib, dan sampainya halaman tempat rumah Ali bin Abi Thalib, nampak pintunya tertutup. Tapi ada yang mengherankan. Anak tersebut melihat jajaran anak-anak yatim yang semuanya membawa susu untuk diberikan kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Anak tersebut pun berbaris bersama anak-anak yatim yang lain. Mereka yang biasanya diberi susu oleh Imam Ali, pada hari ini mereka rela tidak minum susu demi kesembuhan Ali. Dan tidak lama kemudian, tiba-tiba pintu terbuka, nampak orang-orang menangis, dan Imam Hasan keluar mengumumkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmat Allah Amirul Mukminin Khalifatul Rasul Ali bin Abi Thalib. Gemetar tubuh sang yatim. Tampak susu-susu berguguran dari tangan anak-anak yatim tersebut. Tangisan mereka melebihi daripada tangis ketika ayah-ayah mereka meninggal. Pemirsa yang dirahmati Allah, inilah akhlak Ali bin Abi Thalib. 21 Ramadan, Ali bin Abi Thalib dijemput oleh malaikat rahmat dan malaikatul maut menuju alam abadi, mendapatkan kenikmatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kehidupannya yang penuh perjuangan dan pengorbanan untuk umat telah berakhir. Ali bin Abi Thalib telah menitipkan pesan demi pesan kepada putranya Hasan dan Husain, dan juga menitipkan umat ini kepada putra-putranya untuk dijaga. Inilah seorang pemimpin. Pemimpin yang merupakan sautul adalah suara keadilan Tuhan, menegakkan sesuatu dengan keadilan. Pemimpin yang rela kadang-kadang untuk lapar agar umatnya tetap bisa makan. Pemimpin yang mengutamakan orang lain daripada kebutuhannya. Kita kenal dan banyak riwayat menceritakan bagaimana selama hidupnya Ali bin Abi Thalib tidak pernah makan dengan 2 buah lauk. Bahkan dikenal beliau sering makan hanya dengan roti kering yang dicelupkan dengan air garam, yang orang termiskin sekalipun di tempat itu tidak akan memakan hal tersebut. Pemirsa yang dirahmati Allah, inilah contoh kepemimpinan. 21 Ramadan, hari syahidnya Ali bin Abi Thalib, pemimpin umat, Khalifatul Rasul yang agung dan mulia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ucapkan bela sungkawa kepada Rasulullah dan kepada Ahlul Bait alaihi salatu wassalam. Kita juga ucapkan bela sungkawa kepada anak-anak yatim yang kehilangan ayahnya. Ayah mereka yang memberikan kehidupan, menjaga mereka, yang selalu bersama dengan mereka, mengelus kepala mereka. Pemirsa, ada suatu hal yang lucu, bahwa ada seorang anak yang dia punya ayah dan ibu lengkap. Ketika melihat perhatian Imam Ali kepada anak-anak yatim, sehingga setiap anak yatim apabila ditanya pada waktu itu, siapa ayahmu? Mereka berkata, ayahku Ali bin Abi Thalib. Sehingga orang tahu apabila dikatakan ayahnya Ali bin Abi Thalib, sang pemimpin bangsa, sang pemimpin Islam pada waktu itu, maka diketahuilah bahwa anak itu adalah anak yatim. Itu terkenal. Sehingga anak-anak yang mempunyai orang tua sekalipun pernah mengatakan, seandainya aku yatim, maka ayahku adalah Ali bin Abi Thalib. Inilah perhatian Ali bin Abi Thalib alaihissalatu wassalam kepada anak-anak yatim di sekitarnya. Ini contoh untuk kita semua. Ramadan adalah hari di mana kita juga bukan membersihkan diri kita, berbanyak sedekah,
dan perhatian kepada anak-anak yatim satu hal yang paling utama yang harus kita pikirkan. Pemirsa yang dirahmati Allah, semoga Allah meridhoi kita dan mensyafaati kita dengan syafaatnya Rasul dan syafaatnya Imam Ali bin Abi Thalib. Dan semoga Ramadan ini Allah menerima amal ibadah kita, memberikan kepada kita kelancaran dan menjadikan kita sebagai umat yang terus menunjukkan cinta kepada Rasulullah, kepada Ahlul Bait dan juga kepada sahabat-sahabat setia Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi ajma'in. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.